Salam untuk penguasa Mesir yang agung, Fir'aun Amenhotep. Kau mengingat kami. Ada apa? Kalau mereka tidak memaksaku datang ke sini, aku tidak akan buang-buang waktu yang mulia. Aku mendengarkanmu. Siapa yang memaksamu untuk datang ke sini? Aku datang ke sini untuk komplain tentang Yang Mulia Yuzarsif. Kami ingin bertanya apakah dia berhak membuat para imam kuil Amon membayar jatah gandum? Kenapa tidak? Gandum itu adalah hasil kerja keras masyarakat. Mengapa aku harus memberikannya cuma-cuma ke kuil Amon? Gandum milik masyarakat, tentu saja. Tapi Amon juga milik masyarakat. Para imam adalah pelindung iman masyarakat. Kau tidak akan berhasil menyimpan begitu banyak gandum kalau bukan karena doa-doa para imam kuil Amon. Itu sepertinya bertentangan dengan fakta bahwa kau membujuk orang sebanyak-banyaknya untuk tidak bekerja sama dengan gubernur dan soal penyimpanan gandum di silo. Itu informasi yang salah. Itu tidaklah benar dan kami akan buktikan di waktu yang tepat nanti. Ini pertanyaanku. Kalau kau mau menjual gandum kepada para imam yang merupakan pelayan masyarakat, kenapa harganya 36.000 gram? Karena kalian mampu membayarnya. Kuil itu kaya. Kenapa kau tidak membuka peti Amon yang penuh emas dan perak? Apa harta para dewa tidak boleh digunakan? Aku yakin sekali ada rencana untuk menggunakan harta di kuil Amon. Apa ada seseorang yang memaksamu untuk membeli gandum? Tidak ada, Yang Mulia. Untungnya itu sebabnya kami tidak perlu membeli gandum dengan harga mahal. Sementara ada orang lain yang menjualnya setengah harga. Itu benar sekali, Yang Mulia Angmahu. Kau bebas untuk membeli gandum dimanapun dan dari siapapun. Kalau kau mau, kau bahkan bisa membelinya dari negeri lain. Kuharap kau tidak menganggapnya sebagai mengganggu urusan pemerintah. Karena akan kami lakukan. Yang Mulia, kalau mereka mengimpor gandum, itu akan mengganggu jalannya pemerintahan. Itu akan menghalangi kalian dari mengalahkan Amon. Jangan khawatir. Tuhanku telah memberitahuku hal-hal yang tidak diketahui para imam itu. Nantinya mereka akan membeli gandum dari kita. Karena aku percaya pada perkataan Yang Mulia Yuzarsif. Aku tidak akan melarang kuil membeli gandum di tempat lain. Semoga prediksi Yang Mulia Yuzarsif terwujud lagi. Agar kalian tidak khawatir, aku ingin memberitahu bahwa sayangnya negeri-negeri tetangga sedang dilanda kelaparan juga. Angmahu dan para imam tidak akan bisa membeli gandum dari negeri lain. Apa kau yakin? Baguslah, aku tidak tahu soal itu. Ini bagus untuk mengalahkan para imam, tapi ini bencana untuk rakyat negeri itu. Kita sudah memprediksi kelaparan, tapi mereka tidak. Mereka akan kesusahan. Apa yang akan dilakukan bangsa Kanaan saat kelaparan melanda? Semoga Allah mengasihani mereka. Ya udah, lihat.
Biji-bijian ini berasal dari 10 tandan. Kita tidak bisa memanen gandum ini. Benyamin, beritahu ayah semua gandum seperti ini. Apa kita harus memanennya atau membiarkannya? Baiklah, tunggu di sini. Kita adalah pengikut Ibrahim. Kitab kita gulungan kitab Abraham. Kakek, siapa Nabi Ibrahim? Kakeknya kakek. Nabi Allah. Dia orang pertama yang datang ke Kanaan. Kakek, apakah ada orang yang tinggal di Kanaan sebelum kita? Atau kita yang pertama kali tinggal di Kanaan? Tidak, nak. Kanaan ada sebelum kita datang. Dan banyak orang tinggal di situ. Kakek, kenapa mereka memanggil kami Bani Israel? Penduduk lama Kanaan memanggil kalian Bani Israel karena kalian itu adalah keturunan kakek. Israel adalah nama lain kakek. Jadi kalian dan ayah-ayah kalian adalah Bani Israel. Salam, ayah. Ada apa, Binyamin? Tahun ini, kondisi gandum seperti ini. Kita harus memanennya atau tidak? Jumlahnya sedikit dan dibutuhkan usaha yang banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya pilihan yang lain. Kita akan kesulitan. Panenlah dan simpanlah gandum itu sebanyak mungkin. Kita harus menggunakannya dengan hemat. Atau kita akan menjadi korban kelaparan. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami tidak akan melewati bulir-bulir yang layu. Mungkin tidak bisa kita konsumsi sebagai gandum, tapi itu bisa jadi jerami untuk makanan hewan. Panenlah, panenlah. Daripada tidak sama sekali. Baiklah, ayah. Tiga 30 tahun yang lalu, kehidupan anak-anakku sudah tidak lagi dipenuhi berkah. Semenjak saudara mereka hilang, mereka masih membutuhkan roti, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Oh iya, kita sedang bicara soal apa tadi? Tidak ada gandum. Tidak ada yang memiliki gandum di Mesir kecuali Yuzarsif. Dia menyimpan semua gandum dengan batangnya di Mesir, di dalam silo-silo. Iya, kami tahu itu. Maksud kami di luar Mesir, di negeri-negeri tetangga. Yang ku tahu Kreta dan Hipani juga sedang dilanda kelaparan. Kita harus pergi ke negeri-negeri lain. Mungkin kita bisa mengimpor gandum dari sana. Ayo, ayo. Berhenti. Kenapa kalian memasuki kota? Tanah air kami sedang dilanda kelaparan dan katanya ada gandum di Mesir. Kami datang minta bantuan. Kalian pasti dari Kabiria. Iya, betul. Tunggu di sini, akan aku tanyakan. Mereka harus tetap di sini sampai aku kembali.
Sejauh ini 400 pemilik budak telah membebaskan budak mereka untuk mengurangi pengeluaran selama kelaparan Yuzarsif. Para budak tersebut dianggap pribumi dan harus menerima gandum gratis. Kenapa mereka diberikan gandum gratis? Kenapa tidak mempekerjakan mereka saja? Kau membutuhkan banyak pekerja untuk mengurus silo-silo dan membagikan gandumnya. Sebagai bayaran kerja mereka, berikan gandum gratis. Bagus, Asenat. Itu adalah saran yang sangat bagus. Aku harus berterima kasih pada Firaun Akhenaten dan Nyonya Nefertiti karena telah memilihkan istri sepertimu. Dengan itu, kita dapat menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja dengan mempekerjakan budak. Salam untuk Yuzarsif yang bijak. Salam Allah untukmu. Aku datang dari gerbang kota bagian timur. Warga negara dari negeri tetangga, sepertinya Kabiria, datang untuk membeli gandum. Apa yang harus kukatakan pada mereka? Pastikan mereka benar terkena dampak kelaparan. Kita tidak bisa berikan gandum pada semua orang dari negeri lain. Kami akan mengumumkan nama-nama negeri yang menderita kelaparan. Agar tidak ada oknum yang mengambil untung, jangan berikan lebih dari 10 takar gandum dalam jatah sebulan pada siapapun. Dan tetapkan harga sesuai dengan harta mereka. Catatlah nama mereka agar mereka tidak dapatkan gandum lebih dari 1 kali dalam sebulan. Kau juga harus memeriksa barang bawaan mereka. Pastikan mereka tidak bawa senjata. Ini adalah daftar negeri yang dilanda kelaparan dan juga instruksinya. Tolong katakan sesuatu, Nyonya. Mereka berusaha untuk menghancurkan kuil. Mereka bahkan tidak mau memberikan gandum secara gratis. Apa yang bisa aku lakukan? Mereka melarangku untuk masuk ke istana. Mereka tidak berbicara di depanku. Mereka bahkan menganggapku sebagai salah satu petugas kuil. Kalau memiliki akses terhadap gandum selama beberapa bulan, maka kami bisa menafkahi kuil dengan panen tahun depan. Yakinlah bahwa tidak akan ada hujan selama 5 tahun ke depan. Dan aku juga tidak tahu mengapa semua prediksi Yuzarsif terwujud. Aku berharap kau bisa membantu kami di istana Akhenaten. Amenhotep. Apa kau dengar? Amenhotep adalah anakku. Aku akan selalu memanggilnya dengan nama itu. Aku tidak akan menyebut atau mendengar nama bodoh itu. Ya, baiklah, Nyonya. Amenhotep, kau selalu membantu kami di istana Amenhotep, Nyonya. Tolong, jangan lupakan hamba Amon, Nyonya. Sekali lagi, tolong temui Firaun maaf, maksudku Amenhotep. Temuilah Firaun Amenhotep lagi. Kalau kau memintanya, mungkin dia bisa memberikan gandum untuk kuil. Baiklah, aku akan berusaha. Takutlah terhadap murka para dewa dan murka Amon. Amenhotep, kalau Amon mengutukmu, kau dan semua silomu akan berubah menjadi abu. Yuzarsif telah menipumu. Dia telah menipu kita semua. Jangan sentuh aku. Semoga istana ini, kau dan Yuzarsif hancur. Jangan sentuh aku, dasar bodoh. Jangan membuat Amon semakin murka. Nyonyati sangat marah. Dia pasti mendapat kabar buruk dari kuil. Sepertinya kau benar. Artinya para imam telah gagal. Seperti yang kau katakan, mereka tidak akan bisa beli gandum dari tempat lain. Setiap kali aku meragukan kepercayaanku padamu, kau menunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. Dan keraguanku digantikan dengan keyakinan.
Aku yakin kau berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah berkali-kali kita menyaksikan kekalahan Amon oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak diragukan lagi, kegagalan Angmahu untuk membeli gandum adalah awal dari kekalahan terakhirnya. Aku bercita-cita mengumumkan monoteisme sebagai agama Mesir dan menghapus politeisme dan penyembahan berhala. Tenang saja, itu akan segera terjadi. Bersabarlah, sekarang koin-koin di kuil Amon semakin berkurang. Dan orang-orang mulai menyadari kelemahan para dewa. Akankah tiba saat Amon digulingkan dan para dewa pun akan hilang? Tuhan yang kehendaknya melalui monoteisme akan memberantas politeisme dan penyembahan berhala. Janji Allah akan segera terwujud. Aku khawatir soal Nyonya Ti. Dia bisa menghasut para imam untuk menentang kekuasaanmu dan juga tujuan kita. Kalau Nyonya Ti berbahaya, kita bisa memenjarakan dia. Tidak, Yang Mulia. Aku pikir akan cukup kalau dia dikurung di rumahnya sehingga dia tidak bisa menghubungi musuh kita. Baiklah. Panggil Horemheb. Mulai hari ini, ibuku, Nyonya Ti, adalah seorang tahanan rumah. Para imam dilarang bertemu dengannya. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar istananya selain aku. Kami sudah bertanya ke semua pedagang. Tidak mungkin kita bisa mengimpor gandum dari negeri-negeri lain. Mereka bilang negeri-negeri tetangga juga dilanda kelaparan. Tidak ada gandum di Mesir juga sekarang. Kalau ada yang menyimpannya, mereka sudah menghabisinya dalam 2 tahun terakhir. Kita tidak punya pilihan lain. Dan kita tidak bisa membiarkan ribuan pelayan kuil Amon mati kelaparan. Kita harus bayar untuk gandum. Tapi Yang Mulia, harta-harta ini adalah kekuatan kuil. Kuil menjadi kuat karena para pelayan dan pengikutnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka kelaparan. Gandum sekarang lebih mahal dibandingkan emas-emas di kuil Yang Mulia. Kita hanya perlu memanfaatkan sebagian harta kuil dengan baik. Ambillah 1 kotak dari kas dan pergilah ke silo-silo di Tips dan belilah gandum. Dan bawa beberapa penjaga. Jangan kembali tanpa gandum. Kalian paham? Untuk sementara kita harus akui bahwa Yuzarsif mengalahkan kita. Tapi kalau waktunya tepat, akan kuhancurkan Akhenaten dan Yuzarsif. Semoga para dewa menghancurkan Yuzarsif. Semoga dia dikutuk oleh Amon. Tapi harta ini adalah sumber kekuatan kuil. Semoga Yuzarsif dan juga tuannya, Akhenaten, terbakar api kemurkaan para dewa. 1, 2, 3, 4. 15 takar. Kau tadinya seorang budak,
Baiklah. Pergilah. 10 takar. Selanjutnya. Semoga koin-koin ini berubah menjadi api dan membakarmu dan silo-silomu. Perpisahan dari koin-koin ini membakar kalian. Tapi itu tidak akan membakar kami. Bisa kupastikan hal itu. Apakah ini 3.000 deben? Ya, 1.000 takar. Untuk kuil. Pergilah. yang lain membayar 1 deben untuk 1 takar. Apa kalian lihat? Itu persembahan dan hadiah yang kita Ya, berikan. kita memberikannya untuk para dewa, tapi mereka menyimpannya untuk diri sendiri. Orang-orang kelaparan, tapi mereka sangat rakus. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat kaki mereka sendiri karena tertutup perut mereka yang gemuk. Makan dan menjadi gemuklah dasar para imam rakus. Kapan mereka akan pergi dari sini? Selanjutnya, Ayo, cepat, 15 cepat. takar. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang tercecer. Ayo cepat, cepat. Kalian di sini ternyata. Kita bawa ini dulu lalu kembali lagi. Mengerti? Baiklah. Wanita tua yang malang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tertawa? Pergilah, pergi, mainlah di tempat lain. Apakah itu kau yang mulia Zulaika? Kau siapa? Kau tidak mengenaliku. Dulu aku seorang pelayan di istanamu saat kau membebaskan semua orang. Aku masih menganggap diriku sebagai pelayanmu yang mulia. Aku senang hidupmu sudah tenang. Ayo yang mulia, kita ke rumahku dekat dari sini. Tidak, aku harus pergi. Kemana? Ini bukan jalan ke arah istana. Ada yang bilang kalau Yuzarsif akan pergi ke Memphis. Jadi aku akan pergi ke gerbang Surya. Karena sungai Nil sudah kering, Yuzarsif akan ke Memphis melewati Surya. Aku ingin melihatnya. Siapa yang memberitahumu? Seseorang yang kau kenal? Atau orang yang tidak kau kenal yang ingin meledekmu? Seorang anak muda di jalan memberitahuku. Dan aku yakin kau memberinya hadiah besar. Bukankah aku harus memberi hadiah kepada orang yang membawa kabar soal Yuzarsif? Bahkan kalau mereka berbohong yang mulia. Tapi bagaimana kalau ternyata benar dan aku melihatnya? Tapi matamu tidak bisa melihat dengan baik yang mulia. Bagaimana kau akan melihat Yuzarsif? Aku bisa melihat sedikit. Aku tidak memerlukan mata untuk melihat Yuzarsif. Aku hanya butuh mencium wanginya. Dia selalu ada di sisiku. Dia selalu muncul di balik kelopak mataku yang tertutup. Setiap detik dalam hidupku, Yuzarsif selalu di sampingku. Kalau aku hidup tanpanya, aku pasti sudah mati. Malangnya Zulaika, dulu dia mencintai karena hasrat. Tapi sekarang dia benar-benar tulus. Yuzarsif! Yusuf! Yusuf!
Ada apa yang mulia? Apakah kau mencari seseorang? Seseorang memanggil nama Yusuf dari kerumunan. Tapi semua orang mengenalku dengan nama Mesirku. Apa Anda mencari seseorang? Ada suara wanita memanggil nama Yusuf, memohon dengan segenap hatinya. Suara itu familiar. Cobalah cari dia di kerumunan. Percuma kalau mencarinya. Mencari satu orang di kerumunan orang yang sangat bersemangat hanya dengan suaranya, itu sangat sulit. Ayo jalan. Tama binti Pebatma. Kau juga dibebaskan. Kau bisa dapat gandum gratis untuk 1 bulan. 10 takar. Dokumenmu. Tiameni binti Bingi. Ini sertifikat kebebasanmu. Kau bisa dapat gandum gratis untuk 1 bulan. 10 takar. Selanjutnya. $20 takar. Pergilah. Aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa melupakannya. Karena kau menyayanginya. Zulaika, Hasratnya membuatku sangat kesal. Tapi aku juga menyayanginya sekarang karena situasinya sangat malang. apa yang kita lakukan di sini? Aku tidak tahu. Kita tidak berniat untuk kembali ke sini. Kita terlalu asik berbincang dan akhirnya kita sampai di sini seperti dulu. Kalau Nyonya Zulaika melihat kita, dia akan berkata, "Oh tidak, mereka kembali lagi." Menurutmu, apakah kita harus masuk dan memberinya gandum? Iya. Menurutku dia sama sekali tidak dapat gandum. Sepertinya tidak ada orang yang memberinya gandum. Aku takut kalau dia sampai kelaparan. Ayo. Di mana Nyonya Zulaika?
Aku tidak tahu. Mungkin dia di dalam istana. Nyonya, Nyonya Zulaika? Nyonya. Nyonya. Nyonya Zulaika? Nyonya? Nyonya. Nyonya Zulaika. Nyonya? Anda di mana? Nyonya Zulaika. Nyonya Zulaika. Nyonya. Aku ingat. Sepertinya aku tahu dia ada di mana, di tempat biasanya. Dia akan kembali. Ayo kita giling gandum dan buat adonan. Wangi roti yang baru dipanggang. Adakah seseorang di sana? Adakah seseorang di sana? Halo, Nyonya. Selamat datang. Kami mencari kemana-mana di istana. Makanlah roti yang baru dipanggang. Kami tahu Anda akan segera kembali. Anda pasti lapar. Kami memanggang roti. Sepertinya kalian sudah belajar untuk menggombal. Siapa yang meminta kalian untuk kembali? Ayo Nyonya, duduk di sini. Makanlah roti yang baru dipanggang, ini enak. Kami pikir Anda pasti lapar. Kami menggiling gandum dan memanggang roti. Kami meninggalkan sebagian tepung dan gandum di sini. Kami menunggu untuk melihat Nyonya. Lalu kami akan pergi. Tidak perlu pergi. Kau tidak perlu pergi kalau kau tidak ingin. Kami tidak memiliki tempat tinggal, Nyonya. Kami sudah tinggal di sini sejak kami kecil. Kemana kami akan pergi? Kami sudah terbiasa dengan tempat ini dan kami menyayangi Nyonya. Kami ingin pergi, tapi kami tidak tahu kemana kami harus pergi. Setelah kami sadar, ternyata kami di depan pintu istana. Aku juga membutuhkan kalian berdua. Kalau bisa tinggallah di sini. Aku tidak punya siapapun kecuali kalian. Apa yang Anda lakukan hari ini, Nyonya? Aku pergi untuk melihat Yusuf. Yusuf? Iya, Yusuf. Jadi, Anda melihat Yusuf? Aku melihatnya. Aku melihat Yusuf. Aku melihatnya dengan jelas. Berkali-kali aku memanggilnya Yuzarsif, tapi dia tidak dengar. Tapi saat aku memanggilnya dengan nama Yusuf, dia mendengarnya dan mencariku. Dia melihat Anda? Tidak,
Aku menutup wajahku. Aku tidak ingin dia melihatku begini. Tapi aku senang. Aku melihatnya dengan jelas. Dengan penglihatan Anda yang lemah? Ya. Aku sangat bahagia. Karena aku melihat Yusufku. Sebelum aku buta total. Dia terlihat sangat tampan dan hebat. Semua orang senang melihatnya. Dulu aku iri karena semua orang juga menyayanginya. Tapi sekarang aku bahagia. Bahagia karena dia disayang banyak orang. Sekarang aku kagum pada mereka. Karena mereka sepertiku. Mereka menyayangi dan menghormati Yusufku tersayang. Kita ke Silo. Semoga Allah melindungi Yuzarsif yang bijaksana. Karena ramalannya, kalau kau tidak menyimpan gandum dengan batangnya, hewan-hewan kami pasti sudah mati. Ini semua berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada kelebihan lain dalam cara penyimpanan gandum seperti ini, dan kau akan mengetahui nanti. $60 takar. Selanjutnya, Negamon bin Huski. 7 anak, 15 domba, dan 2 sapi. 70 takar untuk 7 orang, harganya 70 deben. 2 tumpuk jerami untuk hewan harganya 20 deben. Totalnya 90 deben. Aku tidak punya koin. Bagaimana kalau emas atau perak? Aku juga tidak punya itu. Tapi aku punya sapi dan domba. Maukah kau menerimanya? Tidak masalah. Daftarkanlah mereka untuk jadi kepemilikan pemerintah Mesir. Lalu kembalikan ke pemiliknya untuk dipelihara. Maksudmu aku dapat memelihara domba yang telah aku berikan untuk gandum? Iya, tapi kau harus tahu kalau mereka milik pemerintah. Dan pemerintah dapat mengambilnya darimu kapanpun mereka mau. Terima kasih, wahai Nabi Allah. Terima kasih. Itu bagus sekali. Aku akan memberikan salah satu sapiku untuk membayar gandum. Beritahu aku di mana aku harus tanda tangan. Terima kasih, wahai Nabi Allah. Semoga Allah bersamamu. Kalau mereka tidak memiliki uang koin, ambillah emas, perak, atau perhiasan. Kalau mereka tidak punya, ambillah sapi atau domba dan biarkan mereka pelihara. Kalau mereka tidak punya apa-apa, ambillah rumah atau propertinya. Rumahnya akan jadi milik pemerintah, tapi mereka bisa tinggal di dalamnya. Lahan akan jadi milik pemerintah, tapi akan tetap diolah oleh mereka. Aku tidak mengerti. Kenapa kau melakukan itu? Selanjutnya, Aku bertujuan untuk adil. Kau akan tahu nantinya. Ayo kita berangkat. Transaksi dan pertukaran itu seperti lelucon. Sebagai imbalan atas harta, kekayaan, dan hewan milik rakyat, kau memberi gandum tetapi tidak mengambil apapun. Sabarlah. Nantinya, lelucon itu akan jadi kenyataan yang tidak bisa kau pahami. Ketahuilah bahwa Mesir perlu direvolusi. Yang lebih unggul akan menerima kekalahan, dan yang tertindas harus bangkit. Apakah itu mungkin terjadi? Kalau Allah kehendaki akan terjadi.
Apa itu kau, Amon? Yang dulu berdiri dengan bangga di atas altar. Berdiri dengan bangga di kamarku dengan kayu aloe dan dupa. Dan ingin menyaksikan dosa-dosaku. Kemudian aku menutup wajahmu. Itu karena aku malu. Ada apa? Kenapa kau di lantai? Aku tahu, aku sudah lama mengabaikanmu. Aku lemah dan cacat. Dan aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak hanya melupakanmu, aku juga melupakan diriku. Selama aku kaya dan berkuasa, kau juga disayangi. Dan ketika aku melupakan diriku, aku melupakanmu juga. Mungkin aku dengan sengaja menghiraukanmu. Kau tahu? Seumur hidupku, aku menyembahmu. Sayangnya, kau tidak pernah memperhatikan hambamu. Kau mengacuhkanku, seorang dewi, di kuilmu sendiri. Aku malu berdosa di hadapanmu. Tapi kau melihatku dipermalukan di depan orang-orang dan tidak melakukan apapun. Bagaimanapun juga, kau Amon. Amon-Ra, Dewa Agung Mesir. Tapi sekarang, mereka ingin mengganti Dewa Mesir. Yusuf. Yusuf ingin melakukannya. Dia ingin menggantikanmu dengan Tuhannya. Dia ingin menggantikanmu dengan Tuhan yang Maha Esa. Tindakannya itu benar, bukan? Amon, apa kau lihat? Yusuf tadinya hanya seorang budak. Dan Tuhannya menjadikannya gubernur Mesir. Tentu saja, Yusuf akan menyembah Tuhan yang sangat kuat. Apakah Tuhan yang baik hati pada hambanya tidak pantas disembah? Apakah dia tidak pantas disembah alih-alih Amon? Apa yang sudah kau lakukan untukku? Setidaknya belajarlah dari kemurahan hati Tuhannya Yusuf.
Lihat, dokumen perbudakan Yusuf. Aku masih memilikinya. Apa kau tahu? Tuhannya Yusuf mengangkat seorang budak dari kehinaan ke puncak kehormatan. Dan kau menjatuhkan seorang wanita agung Mesir dari ketinggian martabatnya ke dalam kehinaan ini. Semoga kutukan Tuhan Yusuf menimpa semua dewa hina sepertimu. Kau yang menyeretku ke dalam kehinaan ini. Tidak, kau tidak melakukannya. Kau terlalu lemah untuk merendahkanku. Menurutku, hilangnya kedudukanku juga merupakan kehendak Tuhannya Yusuf. Aku pantas mendapatkannya. Aku menganiaya Yusuf dan tuannya. Beruntung Yuzarsif, dia punya Tuhan yang baik. Kau siapa? Kau mau apa? Kami membawa makanan untukmu, Nyonya. Kau lihat apa yang kulakukan pada Amon? Dia pantas mendapatkannya. Anda harus melakukannya itu sejak dulu. Bagaimana aku bisa menghormati Tuhannya Yusuf? Bagaimana aku bisa membuatnya senang? Bagaimana aku bisa membuatnya senang?